And what's the problem? Kalau kita punya mimpi yang tinggi, nggak apa-apa. Entah tuh kalau kamu terlalu mandiri, cowok tuh nggak bakalan bisa suka sama kamu. Atau kalau cewek nggak bisa masak dan cuma fokus ke karirnya aja, nanti suaminya dia akan ninggalin dia. Apalagi ya, sekolah itu nggak usah tinggi-tinggi. Soalnya kalau sekolahnya tinggi-tinggi, nanti cowoknya takut untuk deketin. I'm a star, and why you always seems like the star? Kayak kita nggak terima gitu lah kalau orang itu bisa sama kayak kita ataupun bisa lebih sukses dari kita. Padahal kita punya cara yang berbeda-beda untuk mencapai apa yang dinamakan dengan mimpinya kita. Good, so we are very success. Wow, I'm very proud of you, and I really support and I really appreciate you. Tapi sesama perempuan juga kita sering menjatuhkan. Sekarang tuh bukan yang masalahnya adalah because when you try to pursue your happiness or your dream, it means that you are really try your best and let God do the rest. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and yeah, finally guys, we met again and with the same person. So yeah, I'm Grace, and we will talk about the independent girl and independent women. Of course, it's the same. So without any further ado, don't forget to like, comment, and subscribe, and check it out. So yeah, independent women, independent girl. So guys, if you try to be an independent girl or independent woman, it become naturally. Jadi, siapapun kalian yang di luar sana, semua perempuan yang hebat dan luar biasa, if you are independent, so God, you very super and super afraid of no. Pro and cons being independent women. So, untuk teman-teman perempuan yang luar biasa dan tentunya juga punya insight yang berbeda-beda di setiap orang dan punya karisma yang berbeda-beda, I'm here with you guys. Banyak banget kita ngalamin apa yang dinamakan dengan stigma dan stereotip. Entah tuh kalau kamu terlalu mandiri, cowok tuh nggak bakalan bisa suka sama kamu. Atau kalau cewek nggak bisa masak dan cuma fokus ke karirnya aja, nanti suaminya dia akan ninggalin dia. Apalagi ya, sekolah itu nggak usah tinggi-tinggi. Soalnya kalau sekolahnya tinggi-tinggi, nanti cowoknya takut untuk deketin. Apalagi, cowok tuh harus bisa untuk menjadi lebih hebat daripada ceweknya. Tidak ada kesetaraan gender sepertinya ini ya. Oke, jadi bagi kamu yang merasa bahwa kamu adalah independent woman, nggak apa-apa. Kita pasti bakalan ngelewatin banyak statement tersebut. Dan apabila teman-teman melihat masyarakat yang seperti itu, it's okay, karena emang udah terkonstruksi secara sosial bahwa perempuan itu harus bisa segalanya dan laki-laki lah yang lebih dominan. Atau kita berada di dunia ataupun sistem yang patriarki dan khususnya di Indonesia. Nah, aku nggak bisa mengklaim dengan penuh bahwa aku adalah independent woman, tetapi aku mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa aku adalah independent woman. So, sebenarnya independen atau enggaknya itu tergantung pada standar diri masing-masing. Dan kalau teman-teman merasa udah independen, it's okay. Atau teman-teman sering mengalami statement yang kamu independen sekali, kamu mandiri sekali. Karena basically independent women itu enggak akan mau untuk menjatuhkan temannya sendiri sebagai seorang perempuan, tidak ingin menyusahkan orang lain, tidak ingin bergantung kepada orang lain, dan berusaha untuk mencoba terlebih dahulu dibandingkan menyusahkan orang lain. Dan juga bukan tipikal yang manja-manja gitu untuk ngelakuin hal-hal yang baru. Karena independent woman menurut aku itu adalah ketika kamu bisa support sesama perempuan di dalam semua bidang pekerjaan ataupun di dalam semua bidang kehidupan yang akan ditekuni oleh perempuan. And that's why ketika kita melihat bahwa banyak banget perempuan yang sangat ingin mendominasi dan mereka sangat ingin terlihat lebih bersinar dibandingkan yang lainnya, it's very wrong in my opinion. Karena kalau kita memang merasa kita sudah independent, automatically kita juga support each other. Dan emang banyak banget yang bilang kalau independent women itu bakalan susah untuk dapetin suami atau susah bakalan dapetin pacar. No. Big no for that. Hanya laki-laki yang tidak siaplah yang menerima kepribadian dari perempuan tersebut ataupun dia tidak tepat untuk menjadi pasangannya.
Karena nggak terbatas cuman karena si perempuan itu independen, makanya dia nggak butuh cowok gitu. Tetap aja, cewek independen sekalipun tetap butuh cowok dan tetap butuh orang-orang di sekelilingnya. So, biasanya orang-orang yang independen itu juga ingin mengangkat temannya bersama-sama gitu. Dan emang kelihatan karismanya orang independen gitu. Biasanya dia ingin mengambil keputusan, dia tidak ingin menyusahkan semua orang, ingin menjaga netralitas meskipun terkadang itu agak tidak seimbang, dan tidak ingin memecahkan suasana ke lebih buruk lagi. Ataupun dia ingin untuk lead away for in case you forget. Kadang banyak banget yang cewek bisa menjadi pemimpin, bukan berarti karena cewek itu lebih bisa ataupun lebih capable juga, tapi karena emang di bidang tersebut dia lebih bisa dan dibandingkan dengan cowok, maybe. Nah, menurut aku kayak stereotip yang kayak gitu itu perlu perlahan-lahan dihilangin gitu. Karena kan emang kita juga hidup di zaman yang masih ada orang tua yang berpikiran konservatif bahwa perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begini, 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 dan begini. Atau perempuan itu harus bisa masak, dan perempuan itu harusnya bisa beres-beres rumah. Ya itu basic ya, itu emang tetap harus bisa, dan kita juga bisa sendiri. Dan selain itu juga perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. And what's the problem? Kalau kita punya mimpi yang tinggi, nggak apa-apa. Kita juga akan bertemu dengan pasangan yang tepat di waktu yang tepat menurut aku. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga aura kita yang shimmering splendid. Oh my god, kenapa aku sangat meromantisasi kata-kata kayak kamu auranya juga jangan kayak menutup diri dan kayak sok banget gitu loh, kayak gengsi banget dan kayak tinggi hati banget gitu. I know every single woman have a class, so the class is the standard for you. But class itu juga akan perlahan-lahan dilihat dari orang-orang sekeliling kamu. Kamu punya nggak standar cowok? Kalau misalnya nggak punya, ya udah berarti kamu pakai kekuatan yang dinamakan dengan lingkungan positif dari apa yang kamu lihat. Dan kalaupun kita misalnya merasa bahwa aku takut deh nanti kalau misalnya aku sekolah tinggi-tinggi, nanti aku malah dikira nggak capable untuk nemuin cowok yang hebat untuk aku. Girls, itu nggak terbatas untuk orang-orang yang independen aja. Banyak juga kok yang even dia nggak independen pun mereka masih belum menemukan jodohnya. Itu bukan karena hal-hal yang mimpinya terlalu ketinggian, tetapi karena basically from the personality. So the personality is the main point menurut aku. Karena personality kita itu adalah yang menentukan bagaimana kita di dalam lingkungan kita dan bagaimana kita bertemu dengan orang-orang baru, bagaimana kita bertemu dengan sesama rekan kerja ataupun kita sesama mahasiswa atau banyak lagi. Dan nggak masalah kalau kita itu punya mimpi mau jadi presiden sekalipun, atau kita pengen menjadi seorang menteri, atau kita pengen menjadi seseorang yang businesswoman. It's totally okay. Tapi ingat, personality-nya kita tetap jangan sombong dan tetap rendah hati. Kalau kata mamaku tuh, kalau kamu sombong dan kamu itu gengsi banget orangnya, orang-orang juga akan takut deketin kamu. Karena secara kepribadian, orang bakalan melihat kamu itu sebenarnya orangnya itu bisa nggak menerima perbedaan, bisa nggak yang namanya itu paham dengan apa itu lingkungan sosial. Kamu bisa nggak beradaptasi? Kamu punya nggak nilai-nilai yang kamu pegang? Kamu punya nggak prinsip-prinsip yang selama ini kamu pegang? Dan itu semua bisa menjadi modalnya kamu untuk menjadi seseorang yang disukai oleh orang-orang. Dan remember, kita nggak harus menyenangkan semua orang dan nggak harus untuk selalu take care to others. Karena kalau kita lagi merasa kita nggak better, jangan untuk berpura-pura I'm better and I'm okay. Kadang tuh sedih perlu ya. Dan kita emang punya perbedaan mungkin. Aku tuh kalau sedih ya nggak mau nunjuk-nunjukin gitu. Kan itu beda ya setiap cewek. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang sedih itu kamu harus ngomong sama orang dan kamu harus nunjukin itu, it's totally okay. Nggak ada masalah sama sekali. Dan setiap perempuan itu beda. Dan nggak bisa kita sama-samain. Kalau dia tipe perempuan yang emang personality-nya itu adalah cool dan emang sedikit canggung, you will accept. Karena banyak cara untuk bisa menerima orang lain.
Ada juga orang yang memang kelihatannya friendly, dan ada yang emang dia itu sangat positif vibe sekali gitu orangnya. Nah, beda-beda kan gitu. Tapi bukan berarti kita juga jatuhin teman-teman sesama perempuan. Banyak yang melakukan campaign support women, kayak I'm independent etc gitu, kayak banyak banget. Tapi sesama perempuan juga kita sering menjatuhkan. Sekarang tuh bukan yang masalahnya adalah di laki-laki menjatuhkan perempuan, tetapi perempuan itu sendiri menjatuhkan sesama perempuan. Dan bukan hanya dengan orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua daripada kita yang sering mengatai kita, kamu gini, kamu gini, kamu gini, tetapi adalah kita sama kita sendiri. So, apa masalahnya? Kita cenderung untuk iri sama teman-teman kita cenderung untuk merasa bahwa I'm a star, and why you always seems like the star? Kayak kita nggak terima gitu loh kalau orang itu bisa sama kayak kita ataupun bisa lebih sukses dari kita. Padahal kita punya cara yang berbeda-beda untuk mencapai apa yang dinamakan dengan mimpinya kita. So girls, be patient with what you wanna do in your life, because when you try to pursue your happiness or your dream, it means that you are really try your best and let God do the rest. Jangan ngerasa kayak aku bisa, I'm a star and I'm a main artist, or I'm a main star. Ya banyak banget deh pokoknya. Tapi yang paling penting adalah dominan itu penting, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Kadang perempuan sendiri juga bisa menjatuhkan perempuan itu sendiri, teman-teman perempuan yang lain. Dan it's very bad from my opinion ya. Karena kalau kita bisa bangkit sama-sama dan kita bisa jadi bintang sama-sama, why not? Karena satu bintang aja nggak bakalan kelihatan di langit. Kenapa nggak semua bintang itu kelihatan semuanya? Dan kita bisa sama-sama kayak, girls, we are very success. Wow, I'm very proud of you, and I really support, and I really appreciate you. It's very easy, right? Or you not comfort to say, okay, thank you, I'm really proud of you. Or I will support your business, I will support your career, I will support your education. And it's very easy to support other women. So guys, chit-chat kali ini emang agak-agak menggebu-gebu karena aku kesel banget gitu loh sama orang-orang yang kayak sesama perempuan itu juga saling pengen jatuhin gitu. Ya kalau kita ngerasa kita independent girl, kita juga bisa kan untuk saling support. Dan gender equality is very important. But kalau kejadiannya itu adalah perempuan dengan perempuan sendiri yang saling menjatuhkan dan saling membuat ada perbedaan yang sangat mencolok dan membuat perempuan lain itu merasa insecure, feeling kayak nggak nyaman deket kita gitu kan, kayak oh my god, it's very hal yang nggak penting menurut aku. Ini perspektifnya aku ya, dan kalau teman-teman punya perspektif yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Dan tetap juga ingat kalau kita memang hidup di society yang akan banyak mengkritik seseorang yang independent women, tetapi bukan berarti itu menjadi jalan untuk kita stop our dream and stop to finding apapun yang ingin kita cari dalam hidup kita. Dan orang yang tepat akan juga hadir di waktu yang tepat. Dan juga yang terpenting adalah menjaga kepribadian kita tetap rendah hati dan selalu memberikan hal-hal yang berguna dan impactful and give the new insight to people or new perspective, dan be the positive person in surroundings of you. Okay, so thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe.